Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita sepanjang satu hari ini, kita mau bersaat teduh. Mari kita persiapkan bahan bacaan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Engkau boleh memberkati kami dan Engkau boleh membangun kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti dan dapat mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca secara bersama-sama. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke, Ibu akan membacakan renungan hari ini yang berjudul Hak dan Tanggung Jawab. Para pejabat publik yang memiliki kedudukan dan posisi tinggi dalam masyarakat memiliki hak-hak istimewa. Namun, kamu mungkin sering melihat dalam berita di media bahwa para pejabat yang memiliki hak istimewa itu menggunakan hak mereka dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya, mereka dengan entengnya melanggar lampu merah dengan dikawal aparat, sementara pengendara lain harus terjebak dalam antrean dan makin parah akibat ulah sewenang-wenang pejabat publik itu. Kemerdekaan yang diterima orang Kristen memberikan kita hak untuk istimewa sebagai anak-anak Allah. Namun demikian, posisi atau kondisi itu bukanlah kesempatan untuk bermegah diri dan berbangga diri. Kita dipanggil untuk tidak menyalahkan hak-hak istimewa itu. Petrus mengajarkan orang Kristen untuk hidup dalam kemerdekaan dengan cara, pertama, memiliki cara hidup yang baik di tengah orang-orang berbangsa lain. Kedua, tunduk kepada semua lembaga manusia. Artinya, tetap menghormati pemerintah serta menghargai peraturan-peraturan yang berlaku dalam sikap takut akan Allah. Ketiga, orang Kristen dipanggil untuk hidup bertanggung jawab di tengah kebebasan. Teens, hak-hak istimewa yang dimiliki seseorang seringkali dijadikan andalan untuk bertindak semaunya, bebas dari berbagai batasan ketentuan dan kewajiban, sehingga mengarah pada kesewenang-wenangan. Hak-hak istimewa yang disalahgunakan itu membuat manusia hanya suka menuntut tanpa mau bertanggung jawab. Bukan demikian seharusnya sikap seorang Kristen.
Walaupun kita memiliki berbagai hak istimewa dari Allah yang telah memerdekakan kita, kita juga punya tanggung jawab untuk melayani Allah dan sesama. Hak-hak istimewa yang kita miliki harus diimbangi dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang takut akan Allah, mengasihi sesama, dan menghormati semua orang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Baiklah kita sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya tidak menyalahgunakan hak-hak istimewa yang sudah diberikan kepada Tuhan, namun marilah kita pergunakan hak-hak istimewa kita diimbangi dengan tanggung jawab dan takut akan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menggunakan hak-hak istimewa kami yang sudah Engkau berikan pada kami, diimbangi dengan tanggung jawab dan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan Tuhan, baik untuk siswa maupun guru Tuhan, bila kiranya pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan para anak didik kami maupun guru-guru Tuhan yang jika saat ini ada dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan, kami juga adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.